Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Dian Nurasana, dan teman kelompok saya yaitu Galua Mona. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai budidaya ikan hias dan kami memilih ikan zebra denio. Zebra denio atau Brachydenio rerio berasal dari Myanmar, India, dan Sri Lanka. Ukuran tubuh maksimal 5 cm. Ikan ini bersifat omnivora, tetapi ikan ini lebih menyukai pakan alami karena hidup di kolam air. Ikan zebra hidup di perairan tenang dan berpasir, berlanau atau berkikir di area persawahan, lahan basah, dan akuarium. Untuk persiapan induknya, pertama kami harus memilih pemilihan jantan dan betinanya. Induk jantan memiliki bentuk badan yang lebih kuning, sirip panjang, harus memilih induk yang sehat dan bagus agar keturunannya pun bagus. Yang kedua, indukan betina biasanya berwarna kusam dan badannya lebih besar daripada jantan atau tegap. Jika matang gonat akan buncit. Untuk persiapan indukannya, yang pertama yaitu induk disesuaikan berdasarkan strain karena jika disilakan hasilnya kurang memuaskan. Pisahkan jantan dan betina di bak tersendiri sebelum digabung di bak pemijahan. Untuk pemijahan massal di kolam, sebelum dipijakan baiknya jantan dan betina dipelihara terpisah. Nanti setelah induk betina tampak benar-benar sudah penuh telur atau gendut, barulah dicampur dengan jantan. Yang kedua yaitu persiapan wadah, menyiapkan akuarium. Wadah terbaik untuk pembudidayaan ikan zebra adalah akuarium. Akuarium yang dapat digunakan untuk pemijahan dengan ukuran 1x1 meter dengan tinggi air minimal 25 cm. Akan lebih baik akuarium dilengkapi dengan pemanas, filter, daya eksterior, dan biowell. Tambahkan pula kerikil kecil di dalam akuarium dan jaga konsentrasi ion H pada air. Adapun pH yang ideal adalah 7. Yang ketiga yaitu pemilihan ikan zebra. Perbandingan jantan dan betina yaitu 2:1. Isi wadah air minimal 10 cm dengan pemberian serat atau tanaman air hidrilla yang rimbun agar telurnya tidak tampak. Tujuannya agar telur ikan tidak dimakan. Setelah telur keluar, segera pindahkan indukan ke wadah lain. Biarkan telur menetas. Telur tersebut akan menetas setelah 24 jam. Larvanya akan mulai berenang setelah 2 hari menetas. Yang ketiga yaitu pemijahan. Ketika indukan ikan dimasukkan ke dalam akuarium secara alamiah, akan terjadi proses pemijahan tanpa perlu dibantu peternak atau dijodohkan. Apabila proses perkawinan antar indukan telah terjadi, maka telur akan keluar dari tubuh si betina. Perlu diingat, sebelum memasukkan ikan betina dan ikan jantan pada akuarium, pastikan untuk membuat sekat berupa tanaman air supaya telur tidak nampak. Yang kelima yaitu larva. Pergantian air pada pemeliharaan larva dapat dilakukan setelah larva berenang atau setelah berumur sekitar 7 hari. Penggantian air ini harus dikerjakan hati-hati dengan jumlah separuhnya atau sepertiganya saja. Bila diganti total, ikan akan cepat stres karena terjadi perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Frekuensi pergantian air setiap 3 hari. Pakan larva. Pertama dapat berupa Artemia rotifera atau infusoria. Sementara kutu air dapat diberikan sesudah larva berumur 3-4 hari. Untuk ikan yang sudah besar atau dewasa, pakannya berupa cacing sutra atau cacing darah. Ukuran 2,2 cm sudah mulai dapat dijual setelah pemeliharaan sekitar 2,5 bulan. Yang keenam yaitu benih. Setelah menjadi larva, ikan hias zebra akan dirawat hingga menjadi benih. Ikan zebra dalam pembesaran benih ikan zebra harus memperhatikan kualitas air dan pakannya. Yang ketujuh, pakan. Jenis pakan yang baik untuk larva baru adalah rotifera, artemia, dan indosaria, di mana rotifera merupakan makhluk mikroskopis berukuran sangat kecil yang memiliki silia di tubuhnya. Rotifera kerap kali dijadikan pakan untuk ikan-ikan hias, sementara infusoria adalah hewan protozoa yang umum ditemui di kolam hijau. 8. Kualitas air. Dalam budidaya ikan hias zebra harus memperhatikan kualitas air yang digunakan. Suhu dalam air 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. pH 6,5 sampai 7 dan oksigen di dalam air. Yang kesembilan,
Penyakit tubuh luka. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh perilaku ikan hias. Biasanya akibat stres, misalkan berusaha untuk melompat atau menabrak kolam akuarium sehingga menyebabkan luka. Mengembung. Penyakit ini disebabkan bakteri. Biasanya penyakit ini timbul karena lingkungan hidup yang kurang baik dan lingkungan tercemar, sisa makanan atau sisa metabolisme. Yang ke-10 adalah pembesaran. Setelah proses pemijahan berhasil dan menjadi larva, maka akan dilakukan proses pembesaran ikan ikan hias zebra yang sudah besar, hanya berukuran 3-5 cm. Untuk pembesaran akan dipindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.